Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara kaum muslimin rahimakumullah, sudah menjadi keyakinan dalam kehidupan kita bahwa yang ada permulaannya tentu akan ada penghabisannya. Setiap yang punya awal tentu akan punya akhir. Tidak ada keabadian dalam kehidupan dunia ini. Semuanya datang dan pergi silih berganti, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Demikianlah kalau kita mau merenungi dari alam di sekitar kita. Sejak dari kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, sampai pada kehidupan kita, makhluk bernama manusia. Lihatlah kita manusia misalnya, dimulai sejak kita terlahir ke alam ini, dari alam rahim ibu menjadi bayi tidak berdaya, untuk kemudian berangsur meningkat menjadi anak-anak. Dari kehidupan anak-anak berubah lagi kita menjadi remaja dengan segala keceriaan dan kelincahannya, dan dari masa remaja naik lagi kita memasuki usia dewasa, untuk kemudian berangsur memasuki hari tua. Lalu setelah kita memasuki hari tua, sehari, sebulan, dan setahun, sampailah kita kepada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinamakan ajal. Dan bertemulah kita dengan yang disebut maut. Ini merupakan kepastian dalam kehidupan. Kalau saja kita mau merenung perubahan-perubahan terjadi pada diri kita, seharusnya membuat kita insaf dan sadar. Dikala remaja kita begitu lincah, rambut yang hitam ikal berderai, punya lesung di pipit, punya senyum yang indah menawan setiap dilihat orang yang melihat, punya kulit yang kencang dan bersih. Manakala kita memasuki hari tua, perubahan frontal pun terjadi. Kulit mulai jadi keriput, rambut yang tadinya ikal berderai mulai memutih, nikmat berkurang. Gigi yang tadinya utuh dan sanggup mengunyah apa saja, satu persatu permisi meninggalkan kita. Sangat boleh jadi dikala remaja kita tersenyum membuat semua orang terpikat. Dikala hari tua dengan kulit yang keriput dan gigi yang tidak ada lagi, manakala kita senyum, mungkin orang bakal lari dari sekitar kita. Kemana keindahan yang tadinya begitu menawan? Kemana senyum lesung pipit yang tadinya menarik setiap orang? Pergi meninggalkan kita, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Bila maut datang menjemput kita, selesailah kehidupan sampai di situ? Ternyata belum. Kalau lahir merupakan perpindahan hidup dari alam rahim ke alam dunia, maka mati hakikatnya merupakan perpindahan hidup dari alam dunia ini ke alam kehidupan, alam yang berikutnya yang dinamakan dengan alam barzakh. Andai kata hidup cuma sekali, secara moral kita sanggup berkata, alangkah tidak adilnya Allah. Kenapa? Dalam kehidupan ini aneka ragam terjadi. Ada orang yang zalim,
ada orang yang dizolimi, ada orang yang membunuh, dan ada orang yang terbunuh, ada orang yang kaya dan ada orang yang miskin, ada orang yang jujur dan ada orang menghalalkan segala cara, sehingga banyak ketidakadilan yang terlepas daripada pengadilan dunia. Hadirin sekalian rahimakumullah, lalu orang bilang di dunia ini banyak pengadilan tapi sulit mendapatkan keadilan. Di dunia ini banyak ketidakadilan tapi sulit mendapatkan pengadilan. Andai kata hidup cuma sekali, tidak ada hidup setelah hidup yang sesudah ini, bagaimanakah nasib mereka yang lepas dari pengadilan dunia ini? Alangkah tidak adilnya Allah andaikan tidak ada hidup sesudah hidup yang sekarang ini. Hadirin sekalian yang saya cintai, tentulah akan terjadi di mana orang akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Yang penting kan saya kaya, yang penting kan saya punya jabatan dan kedudukan tinggi. Kalau pergi jilat atas, kalau perlu sikut kiri, kalau perlu injak bawah, injak yang bawah. Inilah prinsip dari orang-orang komunis. Pantas saja karena mereka tidak percaya pada kiamat, pantas saja karena mereka tidak percaya akan adanya kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Maka saya menghimbau kepada seluruhnya, kita sudah kadung menyepakati negara ini berdasarkan Pancasila. Kita sudah kadung konsensus bahwa PKI dan seluruh ajarannya tidak punya hak hidup di bumi Pancasila yang kita cintai ini. Maka salah satu ajaran PKI tujuannya menghalalkan segala cara. Kita orang Indonesia yang berbudi pekerti luhur, punya nilai budaya tinggi, jangan sampai mencaci PKI, membubarkan PKI, mengutuhkan PKI, tapi dalam kehidupan sehari-hari prakteknya prinsip komunis kita pakai. Apa itu? Tujuan menghalalkan segala cara. Hadirin sekalian rahimakumullah, asal sudah tujuan tercapai, cara apapun saja halal. Itu pandangan hidup orang yang tidak percaya adanya hari akhirat. Sebagai muslim, hari akhirat ada, kiamat pasti akan datang. Hidup tidak cuma sekali. Maka kalau kita berbuat zolim dan berbuat aniaya, kalau kita melakukan korupsi, kalau kita merugikan orang lain, boleh jadi kita terlepas daripada pengadilan dunia. Tapi ingatlah, kita tidak akan pernah lepas dari pengadilan Allah. Hadirin rahimakumullah, pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, di mana kita akan diadili dengan seadil-adilnya, dan tidak satu perbuatan yang bersifat salah, yang bagaimanapun kecilnya, yang lepas dari pengadilan di akhirat itu nanti. Pantas saja kalau suatu hari malaikat Jibril menasihati Rasulullah, yang artinya juga menasihati kita semua. Apa kata malaikat Jibril kepada baginda Nabi? Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah sesuka kamu, tapi jangan lupa, pasti kamu akan mati. Kalau memang dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, kamu mau melaksanakan hidup menurut maumu sendiri, persilahkan, hiduplah menurutmu dan gayamu, tapi jangan lupa fa innaka mayyitun, suatu saat kau pasti bakal mati. Hadirin rahimakumullah, dan mati itu bukan akhir dari segalanya.
Dia babak baru bagi kehidupan selanjutnya. Hiduplah menurut apa maumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Wa'mal masyi'ta fa innaka majiyun bih. Kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau kau mau menghalalkan segala macam cara, persilahkan halalkan segala macam cara. Tapi jangan lupa kau akan mendapatkan balasan dari seluruh amal perbuatan. Akhirul kalam, illa liqam wassalamah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.